Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu yang menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk masuk di dalam doa syukur pagi ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami kembali ada di hadapan Bapa, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Sampaikanlah apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan, lewat firman-Mu. Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, memberikan kami hikmat pengertian untuk semakin mengerti akan kehendak Bapa di sorga. Lalu kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah di sepanjang hari hidup kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa dan kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus jujur bahwa keterikatan kita dengan segala bentuk kesenangan diri yang berbentuk harta kekayaan, kehormatan, pangkat, jabatan, atau kedudukan, bahkan sampai hobi kita sekalipun, akan membuat kita begitu sulit atau merasa sulit untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan kesenangan-kesenangan hidup seperti itu, saudaraku. Saudaraku, sulitnya melepaskan diri dari kesenangan hidup seperti itu akan membuat kita seringkali tidak menyadari bahwa kita lebih menghargai kesenangan hidup daripada menghargai Tuhan. Sekali lagi, karena keterikatan dengan kesenangan hidup seperti itu membuat kita tidak lagi menyadari kita lebih menghargai kesenangan-kesenangan hidup itu daripada menghargai Tuhan. Bahkan tanpa disadari, ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan berbagai kesenangan diri ini, saudaraku, atau keterikatan kita dengan berbagai kesenangan hidup itu, tanpa kita sadari telah membuat kita terjebak dalam penyembahan berhala. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, kalau kita membiarkan diri kita terikat dengan berbagai kesenangan apapun, melebihi keterikatan hati kita dengan Tuhan, maka sesungguhnya kesenangan diri tersebut atau kesenangan hidup tersebut telah menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Dan orang percaya harus menyadari akan hal ini. Kenapa? Karena seperti yang firman Tuhan katakan, kita tidak bisa menyembah kepada dua tuan. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahwa kita harus menentukan pilihan. Apakah kita mau terikat dengan Tuhan atau kita masih mau memberi diri kita terikat dengan berbagai kesenangan diri atau berbagai kesenangan hidup yang kita inginkan. Saudara, persoalannya adalah kalau kita terus terikat dengan kesenangan diri, kesenangan hidup yang kita ingini, maka dapat dipastikan kita tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan secara benar. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan mungkin bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita tidak akan bisa mengerti kalau kita masih terikat dengan kesenangan hidup atau kesenangan-kesenangan yang dipenuhi dengan hawa nafsu diri yang penuh dengan keinginan daging, saudaraku. Kita tidak akan mungkin bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, maka tentu kita juga tidak akan bisa hidup melakukan kehendak Tuhan. Jadi sebagai orang percaya seharusnya kita hanya punya satu kesenangan hidup. Tuhan satu-satunya. Sekali lagi, Tuhan satu-satunya kesenangan hidup kita. Kita harus bisa menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan hidup kita melebihi apapun, ya, yang ada di dunia ini. Jadi supaya kita bisa mengenal Tuhan secara benar, maka kita harus berani melepaskan, menanggalkan atau membuang semua kesenangan diri kita yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Kita harus membuang semuanya itu, lalu kita memilih Tuhan satu-satunya sebagai kesenangan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain.
Rasul Paulus mengungkapkan itu, saudaraku. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, kalau kita baca, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ada satu penekanan yang sangat luar biasa, di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Saudara, prinsip hidup seperti ini harus dimiliki oleh kita sebagai orang percaya. Kalau kita hidup sebagai orang percaya, kita tidak berani mengenakan prinsip hidup seperti ini. Kita tidak berani menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan hidup kita. Maka kehidupan kita pasti menjadi kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu pasti, saudaraku. Orang percaya yang mau melepaskan diri dari keterikatan dengan semua kesenangan hidup apapun bentuknya, barulah ia bisa menjadi berbeda dari dunia ini. Dan itu yang Tuhan mau, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus berbeda dari dunia ini, saudaraku. Memang ketika kita memilih untuk hidup berbeda dari dunia ini, ada banyak orang atau manusia pada umumnya akan melihat kehidupan kita sebagai suatu kehidupan yang tidak wajar. Di pandangan mata orang-orang dunia, kehidupan kita itu adalah kehidupan yang tidak wajar. Tetapi seharusnya tidak apa-apa. Karena lebih baik tidak wajar menurut dunia, tetapi wajar menurut Allah, saudaraku. Kita harus sadar benar, ketika kita tidak menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan hidup kita, ketika kita tidak menjadikan Tuhan satu-satunya keinginan diri kita, maka sesungguhnya kita sedang menolak Tuhan. Kita tidak menjadikan diri kita sebagai sekutunya Tuhan. Nah, kalau orang yang tidak mau menjadikan dirinya menjadi sekutu Tuhan, berarti ia tidak akan mungkin dikenal oleh Tuhan. Jadi ketika kita tidak menjadikan Tuhan satu-satunya keinginan diri kita, kesenangan hidup kita, maka saya mau katakan kita sedang menolak keselamatan di dalam Tuhan. Ingat itu, ketika kita tidak menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan hidup kita, kesenangan diri kita, maka kita sedang menolak keselamatan di dalam Tuhan. Saudaraku, kita akan menjadi orang yang paling bodoh kalau hanya karena kesenangan hidup yang bisa kita nikmati 70 tahun selama kita hidup di dunia ini, lalu ketika berada di balik kematian kita ditolak oleh Tuhan, maka ini menjadi suatu kengerian yang sangat dahsyat, saudaraku. Sebab apa? Semua orang ketika berada di balik kematian harus menghadap takhta pengadilan Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari pengadilan Tuhan. Nah, disinilah kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini, baik ataupun jahat. Saudara, kalau kita melihat Amsal 11 ayat yang keempat dikatakan begini, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Perhatikan itu, keterikatan kita dengan dunia atau dengan mamon itu menjadi tidak berguna ketika kita berada di balik kematian. Karena mamon yang merupakan kesenangan diri kita, kesenangan hidup kita itu tidak akan dapat menolong kita. Tetapi ketika kita menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan hidup kita selama kita hidup di dunia ini, maka setelah kita berada di balik kematian, Tuhan akan mengenal kita sebagai anak-anaknya yang dikasihi olehnya. Karena apa?
Karena selama kita hidup di dunia ini, kita hanya menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan hidup kita dan tidak ada yang lain. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua untuk mengambil keputusan meninggalkan semua kesenangan hidup dunia, kesenangan yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan hidup kita saat ini sampai kita berada di balik kematian nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh disadarkan oleh firman-Mu. Hamba terus menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu ya Allah. Dan hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini ada di dalam pergumulan hidup. Baik yang bergumul untuk masalah pekerjaan, masalah usaha atau bisnis mereka, yang bergumul untuk masalah sakit penyakit yang mereka alami, yang bergumul untuk masalah ekonomi dalam kehidupan keluarga mereka, dan masalah-masalah hidup yang lainnya. Hamba selalu percaya, Tuhan, Engkau yang empunya hidup, dan Engkau tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu akan dinyatakan atas kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Dan selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mau hidup benar di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.